menjelaskan mengenai sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nur Kirana Zaimura Mudani dari absen 28. Saya Gita Maya Wardani dari absen 13. Saya Dani Duyani absen 30. Saya Teguh Ranto absen 12. Saya Fikar absen 35. Identitas latar belakang: Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani lahir di Palembang tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada 1203 Hijriah atau 1789 Masehi pada usia sekitar 85 tahun. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Syekh Abdul Jalil adalah ulama Arab dari Yaman yang menjadi mufti di Kedah, Malaysia. Sedangkan ibunya, Radinanti, berasal dari Palembang. Nama lengkapnya memiliki beberapa versi, diantaranya Abdul Somad Al-Jawi Al-Palimbani dan Said Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Lalu ada pendidikan dan proses menuntut ilmu. Pendidikan dasar ia peroleh dari ayahnya di Palembang atau Kedah. Perjalanan ilmiahnya berlanjut ke Patani, yaitu Thailand Selatan, yang saat itu menjadi pusat studi Islam. Ia mempelajari hafalan dasar ilmu bahasa Arab, fikih Syafi'i dan ilmu kalam Asy'ari dan Maturidi. Karena kecerdasannya, ia bahkan diperbolehkan mengajar sebagai mentor di usia muda. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Mekah dan Madinah dan mendalami ilmu hadis, fikih dan terutama tasawuf. Lalu ada guru dan peran keilmuannya. Syekh Abdul Somad berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad bin Saman Tasawuf, Abdul Rauf Sikel dan Syamsuddin Al-Sumutrani, Tasawuf Nusantara, Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, Muhammad Al-Hufi, Abdul Qurrina Al-Damuri, dan beberapa ulama Arab lainnya. Kecerdasannya menjadikannya dihormati di lingkungan ulama Mekah, sekaligus menjadi tokoh penting perkembangan intelektual Islam Nusantara seangkatan dengan Nuruddin Ar-Razi, Al-Arsyad Al-Ghazali, Yusuf Al-Makassari, dan lainnya. Teladan dari perjuangannya, perjalanan hidupnya menunjukkan ketekunan, kesungguhan, dan konsistensi dalam mencari ilmu. Meski berada di Timur Tengah, ia tetap memperhatikan kondisi sosial, politik, dan keagamaan Nusantara. Ia menjadi contoh bahwa prestasi dapat diraih dengan usaha lahir dan batin, ketekunan memilih guru yang tepat, serta komitmen untuk mengabdi kepada umat dan tanah kelahiran. Yang pertama, karya-karya penting. Syekh Abdul Somad adalah penulis produktif. Karya terpentingnya yang masih digunakan hingga kini adalah Hidayatus Salikin, Syarus Salikin. Keduanya merupakan penjelasan atas karya Imam Al-Ghazali. Beberapa karyanya lainnya antara lain: yang pertama, Zahratul Murid; yang kedua, Ratib Syekh Abdul Somad; yang ketiga, Anisul Muttaqin; yang keempat, Risalah Nikah; yang kelima, Nasihatul Muslimin atau tentang jihad; yang keenam, ada ilmu tasawuf, dan masih banyak lainnya. Totalnya lebih dari 15 karya.